warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Nur Hasana ingin bercerita tentang semut dan belalang yang malas. Langsung saja ya. Di tepi hutan tinggallah sekelompok semut. Mereka sangat suka bekerja keras dan rajin tanpa kenal lelah. Saling menolong, bekerja sama untuk mencari makan, itu semua mereka lakukan demi kesejahteraan kelompok mereka. Di tepi hutan, itu juga tinggallah berbagai macam serangga lainnya. Mereka juga bekerja sama, giat sebagaimana mereka pekerjaan masing-masing. Ada si laba-laba, ada si kakek seribu, ada kelinci, gajah, dan hewan lainnya. Mereka semua giat bekerja keras dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi ada satu serangga yang sangat malas. Dia adalah si belalang. Dia memiliki keinginan dan cita-cita yang tinggi, tapi dia hanya suka berkhayal dan bermimpi tanpa mau bekerja keras. Dia sangat yakin akan kemampuannya dan yakin akan hasil menjadi seorang belalang pemusik yang terkenal. Sehingga pekerjaannya sehari-hari hanya berkhayal dan mencoba menulis lirik, lagu-lagu, dan musik dengan biolanya. Tapi terkadang keyakinan dia memiliki tak diimbangi dengan bakat yang cukup dan tak mau menerima masukan dari orang lain. Dia merasa ada orang lain yang lebih tahu akan musik atau masa depannya, sehingga dia tidak pernah mau menerima nasihat dari orang lain. Waktu pun terus berlalu dan musim dingin terus berganti. Terus berganti. Tak terasa, musim gugur telah hampir usai dan mendekati musim dingin. Para semut pun dan binatang lain tengah giat bekerja keras untuk menyiapkan makanan sehingga terus bekerja keras dengan mempersiapkan makanan untuk persiapan musim dingin. Tak terkecuali para semut. Semut memang terkenal dengan serangga yang paling rajin meskipun pekerjaannya mereka hanya sebagai pengangkut barang. Mereka sangat giat bekerja dan selalu saling tolong-menolong. Sedangkan si belalang masih saja dengan biolanya tanpa lagu yang dia ciptakan satu pun. Semut, "Hai belalang, apakah kau tidak bekerja untuk persiapan di musim dingin?" tanya seekor semut pada suatu hari. Belalang, "Apa kau tidak tahu? Kau itu tak sepintar aku. Aku ini adalah serangga yang memiliki bakat dan ditakdirkan sebagai musisi yang besar. Tak seperti itu semut, sepertimu yang ditakdirkan sebagai kuli orang kecil. Dasar tak berguna, haha," kata belalang dengan sombongnya. Semut, "Tapi tanpa persiapan, kau akan kesulitan menghadapi musim dingin. Musim dingin sebentar lagi akan datang. Jika kau kurang persiapan, maka kau akan kelaparan dan bisa mati. Aku hanya mencoba untuk menasehatimu, kawan," kata si semut itu dengan sabar. Belalang, "Jangan kau panggil aku dengan sebutan kawan, karena aku tak sudi berkawan dengan kau," kata belalang merendahkan semut. "Dan calon orang besar sepertiku juga tak butuh nasihat darimu, semut. Sekarang pergi kau. Kau mengganggu konsentrasiku dalam menciptakan lagu." Dengan nada kasar si belalang mengusir semut yang baik hati tersebut. Semut itu pun lalu meninggalkan belalang. Dengan hati yang kecewa, nasihat baiknya sama sekali tidak dianggap, malah dicaci maki, dihina, semena-mena hingga semut itu pun merasa sakit hati. Akhirnya
Musim dingin pun berlalu. Tiba, para serangga dan hewan lainnya tengah berhenti mencari dari pekerjaannya, hingga tinggallah bekal di rumah mereka dengan nyaman. Dengan bekal yang cukup, mereka tak khawatir lagi dalam melalui musim dingin yang cukup panjang. Tapi nasib sebaliknya dialami oleh si belalang. Dia kelaparan dan mengemis makanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bertahan hidup. Dia tidak memiliki tempat tinggal sehingga dia harus tidur di sembarangan tempat. Hingga pada suatu hari sampailah dia di rumah si semut. Di rumah si semut. Hai semut, sahabatku, aku kelaparan. Maukah kau berbagi sedikit makanan untukku? Kata si belalang yang malas. Semut, maaf, aku tak punya sahabat seorang sepertimu pengemis. Makanku hanya cukup untuk keluargaku sendiri. Memang makananmu di mana kok sampai kau mengemis, tanya si semut. Maaf sahabatku, selama musim dingin dan musim gugur aku selalu sibuk menulis lagu untuk kau. Menulis lagu untuk dinyanyikan bersama-sama. Apa kau sudah biasa menulis lagumu itu? Tanya si semut lagi. Aku sudah menghasilkan sebuah lagu, jawab si belalang dengan tersenyum sedikit bangga. Nah, kalau begitu, waktunya sekarang kamu memainkan lagu ciptaanmu dan menari-nari dengan riang. Semoga saja lagumu itu bisa membuat kamu kenyang, kata si semut. Belalang, maafkan aku semut. Aku sahabatmu, aku tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku semut. Semut sambil melihat belalang lemas. Kasihan sekali. Baiklah belalang, aku akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat, yaitu kau bekerja keras untuk persiapan musim yang selanjutnya, sambil mempersilahkan belalang masuk rumah. Terima kasih semut, aku berjanji akan lebih giat lagi bekerja dan tidak akan menyia-nyiakan lagi waktu untuk bekerja. Setelah itu, semut dan belalang bersenang-senang dan bernyanyi bersama. La 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 la. Mereka melewati musim dingin bersama. Dan pada musim gugur yang selanjutnya, belalang dan semut pun mencari makanan untuk persediaan selanjutnya di musim dingin yang akan datang. Itulah kisah semut dan belalang. Ada pesan-pesannya, yaitu berakit-rakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Jadi orang itu bekerja keraslah terlebih dahulu untuk mencapai kesenangan dan kesuksesan kelak nantinya. Terima kasih, itu dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.